Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kasih. Shalom. Kita jumpa lagi pada hari ini dalam pembahasan sekitar renungan Gemim. Dalam hal ini mengacu dari MTPJ. Dan pada kesempatan ini yang kita akan bicarakan adalah 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih dari kasih-Mu, anugerah-Mu kami ada hari ini. Kami diberi kekuatan, kesanggupan, dan kesempatan dengan hikmat yang daripada-Mu. Juga pada kesempatan ini dengan segala kesiapan akan memberitakan firman Allah. Engkau yang menuntun, Engkau yang memperlengkapi. Dan biarlah segenap kerinduan kami dikuduskan oleh Tuhan Allah, supaya tujuannya tidak menyimpang, tapi benar-benar bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Allah. Kau pakai hamba-Mu, pakai alat ini, media sosial ini, Kau pakai Tuhan Allah, supaya menjangkau banyak orang, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu ini semakin kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan 17. Saya baca dari terjemahan baru 2. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi engkau hikmat, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kitab 2 Timotius atau surat 2 Timotius ini Paulus yang mengirimkannya kepada Timotius tentunya. Tidak tahu jelas rentang waktu antara surat pertama dan surat kedua, tapi yang pasti Paulus berada dalam penjara. Posisinya juga kurang jelas penjara di mana, tetapi kuat kemungkinan adalah penjara di Roma. Dan kuat kemungkinan juga bahwa ini adalah saat terakhir bagi Paulus. Itu muncul, kita bisa lihat di dalam pasal 4 ayatnya yang ke-6. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan. Terjemahan baru 1, darahku sudah mulai dicurahkan. Di sini disebutkan aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Ada besar kemungkinan, banyak ahli berpendapat bahwa dia mengalami penyiksaan yang luar biasa, dan ada kemungkinan juga bahwa dia tidak mendapat ruang seperti sebelumnya sebagai seorang Roma. Ya, Paulus kan adalah warga negara Roma dengan hak pembelaan-pembelaan yang memungkinkan dia keluar lagi atau dibebaskan dari penjara. Mungkin ini situasi di mana Paulus sudah mendapatkan hasutan ataupun mungkin desakan yang luar biasa sehingga mengakibatkan Paulus tidak bisa lagi dibebaskan dari penjara. Dan karena kondisi ini maka ada sebuah dorongan, desakan dari Paulus untuk kemudian segera mengirimkan surat yang kedua kepada Timotius. Selain kondisi pribadi dari Paulus sendiri, kondisi pelayanannya yang berhadapan dengan tantangan yang luar biasa hebat beratnya, itu bahkan sudah berhadapan dengan kematian. Ada kondisi lain juga yang mendesak Paulus mengirim surat, karena Timotius adalah anak rohaninya yang kita ketahui bersama masih seorang muda, telah diberi tanggung jawab yang besar untuk melayani jemaat Efesus. Dan sementara kondisi di Efesus itu benar-benar berhadapan dengan, karena Efesus ini juga banyak sekali orang-orang yang pemikir-pemikir yang luar biasa,
kumpulan-kumpulan orang pemikir, ajaran-ajaran itu juga sangat banyak di Efesus, filsafat dan lain sebagainya, selain kondisi sosial dan ekonomi yang luar biasa di Efesus. Tetapi dalam konteks jemaat tentu ada pengajar-pengajar. Kalau kita lihat di sini, ketika Paulus menyampaikan ini kepada Timotius, kita lihat dalam pasal 2 ayatnya yang ke-14, itu ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Situ kan disebutkan begini, ingatkan dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Jadi rupanya di kondisi jemaat di situ banyak orang-orang yang fasih lidah, ya, orang-orang yang pintar berbicara, ya namanya juga kota Efesus. Banyak orang yang mungkin dengan argumentasinya, cara berkata-katanya kaya dengan pengetahuan, tetapi karena itu mungkin kemudian menyeret atau katakanlah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya, membuat ajaran Injil itu dipadukan dengan filsafat sedemikian rupa sehingga ada kondisi-kondisi di mana ajaran-ajaran yang sebenarnya itu menjadi tidak tepat lagi, tidak sesuai lagi. Ya, ada juga ajaran-ajaran yang menjauhkan manusia, orang percaya terutama tentu, dari kemauan untuk ikut menderita. Jadi ya mirip-mirip zaman sekarang juga, ya. Jadi artinya kalau ikut Yesus tidak mau menderita gitu, ya. Ikut Yesus hanya dalam motivasi yang salah gitu, ya. Ya, mungkin kalau situasi dunia, kenyamanan, ya. Jadi ada gambaran bahwa sitoh kan sudah diselamatkan, jadi tidak perlu lagi untuk ikut menderita. Ya, Yesus sudah tanggung semua, ngapain lagi harus mengalami penderitaan? Toh kan Yesus sudah menderita. Jadi ya hidup apa adanya, ya keselamatan ini semacam anugerah teologi pandangan tentang ultra, ultra kasih karunia gitu, pemahaman tentang keselamatan, ya, yang kebablasan, artinya ya sudah selamat, ya sudah, tidak perlu berbuat apa-apa lagi, termasuk kebaikan, kebajikan, kesiapan ikut menderita dengan Yesus karena kebenaran, ya, menahan diri, berpantang, tidak melakukan hal-hal yang kotor gitu, ya. Itu kan sebuah penderitaan. Ketika kita tidak mau ikut cara dunia, kan itu sebuah penderitaan. Dan rupanya ada konteks ini yang muncul di konteks Efesus, ya, pada waktu itu di mana ada Timotius sedang melayani, ya. Ini sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh Rasul Paulus. Karena itu dia memberikan nasihat itu, ya. Jadi ada situasi di mana orang-orang pada waktu itu tidak lagi bersungguh-sungguh, ya, mengikuti Yesus, melayani Dia, tidak menghargai, tidak bersungguh-sungguh. Karena itu Paulus mengatakan di sini, ya, kita bisa lihat di sini, ini pada ayatnya yang ke-6 pasal 1, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Jadi ya ini yang membuat Paulus merasa kalau tidak segera kirim surat, kalau tidak memberi penguatan, Timotius bisa suatu hari akan terseret, ya, jadi korban dari para guru-guru ini, ya. Kita boleh lihat, ya, siapa kondisi guru-guru ini kan ada disebutkan di sini, ya, pasal 2 ayatnya yang ke-14 dan seterusnya, itu kan dikatakan di sana. Jangan bersilat kata gitu, ya. Ini juga omongan kosong, tidak suci, dan perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker dan seterusnya. Bahkan sampai Paulus tahu ada beberapa orang, termasuk misalnya Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran. Jadi orang-orang dalam juga, ya. Ini parasit, ya, penyakit di dalam jemaat yang sangat berbahaya tentunya. Ini akan merusak jemaat dari dalam. Ini Paulus sangat merasa perlu sekali untuk mengingatkan Timotius yang masih muda itu, ya, yang telah menyimpang dari kebenaran, dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi artinya
Paulus tidak mau bahwa orang-orang kemudian salah memahami tentang pengorbanan Yesus, salah memahami tentang kebangkitan, dan itu sudah diajarkan oleh guru-guru penyesat pada waktu itu, orang-orang dalam juga ya. Dan mungkin pengaruh filsafat ya, pengaruh filsafat Yunani yang sehingga mereka menekankan bahwa kebangkitan sudah berlangsung sejak mereka percaya. Artinya tidak ada lagi kebangkitan dalam arti nanti ya tubuh diubahkan dan sebagainya. Mungkin ya pemahaman-pemahaman yang muncul pada waktu itu berkaitan dengan ketika mereka percaya berarti mereka sudah dibangkitkan dengan sendirinya sebetulnya ya. Tidak lagi mengenakan tubuh yang dapat binasa gitu ya. Sementara itu bertentangan dengan konsep pengajaran yang sebenarnya bahwa tubuh ini memang harus binasa. Kemudian yang akan berkenan kepada Allah, yang kemudian akan mendapat tempat di dalam surga kan adalah tubuh rohani, bukan tubuh bukan tubuh fisik, tubuh daging ya. Karena itu kan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Ya, mungkin ya hal-hal itu yang membuat Paulus kemudian tidak menerima ajaran itu yang dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang ya, sesuatu yang menyimpang. Karena itu dia mengingatkan ini. Nah, sini juga dikatakan begini. Namun dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa miliknya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi ini kita lanjut lagi sedikit ya, ayat 20 pasal 2. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak dan seterusnya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi ada kenyataan ternyata di konteks itu ada orang-orang yang katakanlah merendahkan kasih karunia, menganggap remeh kasih karunia dan menyalahartikan kasih karunia atau keselamatan yang sudah diberikan, sehingga mereka tidak menjaga lagi kekudusan tubuh ya, mereka menggunakan hidup semau-maunya dengan pemahaman bahwa sudah diselamatkan. Jadi artinya tidak masalah berbuat dosa. Ini yang berat ini ya, tidak masalah berbuat dosa. Untuk apa menderita, menahan diri berbuat dosa? Nikmati saja hidup ya. Jadi apapun dirimu, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, tetap kamu sudah diselamatkan. Ya. Jadi ini sesuatu yang bertentangan ya, sangat bertentangan. Itu Paulus sangat menentang itu kan. Karena itu kan dia katakan. Jadi dalam surat 2 Timotius ini juga rupanya ada penekanan-penekanan yang berkaitan dengan disiplin rohani. Ya, disiplin rohani itu. Bagi Paulus disiplin rohani itu penting. Sementara para pengajar rupanya tidak menekankan disiplin rohani. Ya, pokoknya ya beribadah saja. Tidak perlu ada proses, tidak perlu ada ketekunan, tidak perlu ada ketaatan. Ya, karena itu kita bisa lihat di mana itu pasal 2 kita bisa dapatkan itu ya. Di sini kan disebutkan begini. Ikutlah menderita. Ini dia nasihatkan kepada Timotius lah. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, di sini ada 3 contoh prajurit, ya, petani dan olahragawan. Jadi ini menurut saya ini adalah sebuah proses pendewasaan, proses disiplin rohani, proses pembentukan, ya, proses di mana iman dimatangkan ini. Ya, prajurit tentang pengorbanannya, ya, petani tentang kesabarannya, keuletannya, kemudian olahragawan tentang disiplinnya, ya, tentang motivasinya, apa yang mau dia capai. Jadi diingatkan. Jadi artinya supaya iman dan semangat melayani Timotius jangan kendor. Ya, ini saya kira gambaran hidup ini mirip-mirip dengan gambaran hidup zaman sekarang ya. Kalau gereja zaman sekarang, hamba Tuhan juga hati-hati ya, termasuk seluruh orang berhati-hati. Pengaruh dunia ini zaman itu saja sudah sedemikian Paulus mengingatkan, apalagi zaman sekarang. Nah, pengajaran-pengajaran yang mengatakan ya orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah sama saja, yang penting Kristen. Ini kan yang berbahaya zaman sekarang ya. Sehingga jumlah orang beribadah menurun drastis ya, karena
menganggap bahwa ibadah memang baik juga, pengaruh media sosial baik. Banyak orang yang beribadah di rumah hanya mengikuti live streaming saja, tidak lagi bergereja. Ini kan kondisi-kondisi yang kalau dibiarkan berbahaya juga tentu. Karena persekutuan itu penting, ibadah bersama itu penting kan, itu melatih diri juga kan. Kalau hanya sendiri di rumah kita kurang ya dalam hal. Seperti kan Paulus mengingatkan kepada Timotius, itu kan belajar dari orang lain. Kan kalau kita bersekutu, kita beribadah, kita bergereja, kan kita banyak melihat, mendengar bagaimana kesaksian, bagaimana kemudian di gereja kita berjumpa dengan orang, kita bercakap, bisa kita menemukan arti di sana ya, yang bisa menguatkan kita. Mungkin dalam kondisi kita lemah, kita sedang terpengaruh, kita melihat ada orang dengan ketekunannya, ketaatannya, kesetiaannya, itu kan mempengaruhi kita. Itu pentingnya beribadah sebenarnya. Beribadah dalam arti persekutuan. Nah, ini situasi ini diingatkan oleh Paulus kepada Timotius antara lain supaya jangan sampai ya. Dan kemudian juga kita menjumpai gambaran besar tentu dalam 2 Timotius ini. Sekali lagi, Paulus tidak mau bahwa Timotius dan nantinya menjadi pelayan, menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pemimpin gereja, menjadi gembala yang kemudian tidak siap menderita, tidak mau menanggung malu, ya. Artinya tidak mau menanggung malu, maksudnya begini. Kalau ada orang mencemooh, mengkritik, memfitnah, menghina kamu gara-gara kamu setia, kamu taat, kamu menjaga kekudusan, kamu begitu bergairah melayani, kamu rela berkorban dalam pelayanan. Menurut Paulus tidak masalah kalau ada orang menertawakanmu, mengkritikmu, merendahkanmu. Tanggung saja rasa malu itu, gitu ya. Tanggung rasa malu itu, tetapi jangan malu. Nah, artinya jangan karena itu kamu jadi malu, ya. Seperti beberapa orang yang meninggalkan Paulus, ya. Kan dia memberikan nasihat itu ya di dalam 2 Timotius ini. Jangan malu, karena Injil jangan malu. Tampil saja, berani, kobarkan semangatmu, kobarkan karuniamu. Apa yang Tuhan beri dalam dirimu, itu kan Paulus bilang. Apa yang Tuhan beri, karunia yang Tuhan kasih, itu jangan simpan. Jangan malu untuk tampilkan itu. Kan dia sempat kasih buat nasihat itu 1 Timotius 4 ayat 12 kan kepada Timotius, itu kan semacam mengingatkan lagi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu kan Paulus mau sampaikan. Artinya semangatmu, keberanianmu, ketelatenanmu, ya kan, kemampuanmu berbicara, kemampuanmu mengorganisir, jangan malu, keluarkan itu, tampilkan itu. Jangan mau kalah dengan mereka yang orang-orang yang yang karena maunya sendiri, karena hanya ingin menyenangkan diri sendiri, menjadi parasit di dalam gereja, di dalam jemaah Tuhan. Kemudian akhirnya kita yang kalah. Tidak boleh. Paulus mau katakan jangan kalah, jangan menyerah, jangan malu, tampil saja, terobos semua itu, lawan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Ini yang nasihat-nasihat ini luar biasa. Dan kemudian juga kita menemukan nasihat dalam surat 2 Timotius ini ya, tentang Paulus membeberkan fakta bahwa hidup melayani Tuhan bukan berarti bebas dari penderitaan. Hidup melayani Tuhan bukan berarti bebas dari pergumulan. Hidup melayani Tuhan, hidup memberi diri sebagai hamba Allah, hidup sebagai orang percaya, bukan berarti tidak ada tantangan, apalagi termasuk di dalamnya penganiayaan. Itu sudah memang seperti itu, karena memang kita tidak berasal dari dunia ini. Itu kan Injil mengatakan begitu. Kita berasal dari atas, artinya karena kita terikat dengan Kristus, kita orang percaya, kita dibenci oleh dunia. Kita ini seperti domba yang sedang dikejar-kejar oleh serigala. Kita ini kan seperti mangsa yang sedang dipantau oleh singa. Gambaran kejahatan, gambaran iblis, gambaran kebencian, gambaran keangkuhan dunia. Kita sedang dipantau. Kesalehan itu kan dibenci oleh tidak cocok dengan kehidupan yang kotor, rusak gitu ya. Kasih tidak cocok dengan kebencian, itu kan. Perbuatan baik tidak cocok dengan perbuatan jahat, itu kan. Kesabaran tidak cocok dengan amarah. Nah ini, jadi memang tidak bisa. Sementara kita dituntut sebagai manusia rohani, sekalipun memiliki tubuh yang masih badani, tetapi kita adalah manusia rohani karena kita telah dibaharui di dalam Kristus. Kita bukan milik dunia, tapi kita milik Kristus. Sebagai milik Kristus, maka pikiran kita adalah pikiran sorgawi, mengarahkan pikiran ke atas bukan ke bawah.
yang kita pikirkan adalah hal-hal surgawi, bukan hal-hal duniawi. Nah, ini yang Paulus ingatkan kepada Timotius, dan itu memang tidak enak. Saya langsung saja pada konteks kini ya, langsung saya kolaborasikan dengan refleksi. Memang tidak enak, sama dengan konteks kehidupan kita sekarang ini. Tidak enak. Sekarang saja kan begitu kenyataannya. Orang yang saleh, orang yang dekat dengan Tuhan kan sering dicemooh, ditertawakan, dianggap bodoh, dianggap lemah, dianggap tidak berguna, dianggap, kalau orang Jakarta bilang ngapain, kalau orang Manado bilang for apa, gitu kan? For apa jadi orang baik? Toh lihat kenyataannya. Apalagi ketika dibandingkan secara keliru, seakan-akan ikut Tuhan, yang dikejar adalah berkat melulu, berkat dalam arti materi, kelimpahan, kesuksesan, kemakmuran. Sehingga kalau ada orang ikut Tuhan dalam kondisi menderita, kesusahan, jatuh sakit, dikatakan itu apa guna kesetiaanmu, apa guna ketaatan, apa guna kau pelayan Tuhan, apa guna kau beribadah. Sehingga semua itu seakan-akan dikontraskan. Apalagi ketika ada orang-orang duniawi yang hidupnya sembrono, tidak bergereja, tidak beragama, tidak taat, tetapi lihat, ekonomi mereka sejahtera, mereka sehat karena kaya, mereka berobat dengan bebasnya, ya, anak-anak mereka sekolah di tempat yang baik, ya, koruptor juga hidupnya enak, kan seperti itu. Sehingga seakan-akan godaan dunia ini mendorong kita, ya ngapain, sama aja. Apalagi kalau digabungkan dengan pemahaman seperti yang muncul dalam 2 Timotius ini di Efesus, kan kamu sudah diselamatkan, ya kan, dosa-dosamu disucikan, setiap kamu berbuat dosa kan Tuhan ampuni. Jadi ngapain, hidup bebas saja kan, pasti Tuhan ampuni kok. Nah, ini kan keliru sebenarnya. Jadi Paulus menekankan proses, ya, proses dalam kehidupan ini kita masih diproses, kita masih dibentuk. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang betul-betul dipersiapkan sebagai warga kerajaan Allah. Ya, kalau kita sudah diselamatkan dalam arti selesai semuanya, tidak mungkin ada Alkitab, tidak perlu ada Alkitab lagi, ya kan? Karena kita tidak perlu itu kalau memang dalam arti yang seperti orang-orang di Efesus mengatakan, tidak perlu, kan sudah diselamatkan. Tapi kenapa Tuhan masih ada firman, ada gereja, ada hamba Allah yang setiap hari dipakai Tuhan untuk memberitakan firman? Kenapa? Karena kita selalu diingatkan. Dan bukan hanya itu saja, kan belum semua orang percaya. Dan itu perlu ada firman, perlu ada orang Kristen, perlu ada hamba Tuhan, perlu ada orang-orang yang menjaga kekudusan. Supaya apa? Dipakai Tuhan menjangkau mereka yang belum percaya. Dipakai Tuhan untuk menjangkau mereka yang masih hidup dalam gelap, supaya masuk ke dalam terang. Itu semua tujuannya. Nah, bagaimana kita bisa menjangkau mereka di dalam gelap? Kalau kita hidup di dalam gelap, sama saja. Bagaimana kita bisa menerangi kegelapan kalau kita hidup dalam kegelapan? Itu maksudnya. Bagaimana kita mau menjadi orang yang kuat menguatkan mereka dalam pergumulan kalau kita sendiri tidak kuat dalam pergumulan? Bagaimana kita mau menolong mereka dalam penderitaan supaya mereka kuat menghadapi penderitaan sambil berharap kepada Tuhan? Kalau kita sendiri tidak kuat dalam penderitaan, kita kalah dalam penderitaan. Bagaimana kita mau mendorong orang supaya tumbuh dewasa imannya kalau kita sendiri tidak tumbuh dewasa imannya? Kita tidak taat, kita tidak setia, kita tidak berproses, kita tidak fokus dalam pelayanan. Bagaimana mungkin? Nah, ini semua bagian dari cara Tuhan mau pakai kita, orang-orang yang percaya atau yang sudah lebih dulu mengerti apa itu kasih karunia. Kekuatan Allah di dalam kita, Roh Kudus menyertai kita, memampukan kita bertumbuh dan lain sebagainya. Di dalam segala situasi termasuk penderitaan dan penganiayaan dipakai untuk membuat kita dewasa, kuat, menjadi orang-orang yang luar biasa. Semua itu bagian dari tujuan Allah dalam kehidupan ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, khusus pada ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17 pasal 3 ini memang penekanannya adalah bagaimana Timotius dipersiapkan, diingatkan untuk siap. Ya, kemungkinan untuk mengalami penganiayaan itu ada dalam konteks pada waktu itu, ya. Karena itu Timotius diingatkan untuk siap menghadapi itu, ya. Karena itu kan Paulus bilang begini, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Dia benar-benar dekat dengan Paulus, dia benar-benar telah belajar dari Paulus, dia benar-benar meniru Paulus, ya, dan menerapkan itu dalam kehidupan. Karena itu Paulus ingatkan begini, engkau telah ikut menderita penganiayaan
dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Karena itu Paulus bilang begini, dilanjutkan pada ayat ke-12 ya. Jadi ketika Timotius sudah mengalami banyak penderitaan bersama dengan Paulus ya, kemudian sekarang ada tanggung jawab besar di Efesus ya. Apakah kemudian ketika Timotius menghadapi penderitaan di Efesus kemudian akan mengatakan, kenapa kok seperti ini gitu ya? Mungkin ada karena pengaruh ajaran yang menyimpang, mungkin mengatakan, ngapain Timotius kamu, for apa? Tuh, ngana setia dalam pelayanan, ngana bagus-bagus dalam pelayanan ya. Itu penderitaan pangana rupa nak mau berhenti. Tuh, sehingga Paulus teruskan begini di ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya. Ini kondisi yang terang-terangan Paulus sampaikan kepada Timotius. Karena itu dalam rangka menghadapi itu, sebelum itu kita lanjut ayat 13 ya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi kita diperhadapkan dengan situasi di mana kesetiaan, ketaatan kita beribadah melayani Tuhan akan diperhadapkan dengan aniaya, ya, aniaya fisik, aniaya sosial, aniaya mental. Ya, kita diperhadapkan dengan situasi itu. Tetapi Paulus lebih lanjut, lebih luas mau mengatakan begini. Tetapi itu bukan berhenti di situ. Faktanya lebih luas. Dia mengatakan bahwa kenyataan itu akan berlanjut. Kenapa akan berlanjut? Kenapa memang seperti itu? Ya karena orang jahat akan bertambah jahat. Itu kan disebutkan di sini. Orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Ini dunia, karena akan mengarah kepada akhir dunia ini kan seperti itu, pertarungan antara baik dan jahat. Ya, pertarungan antara keselamatan dan kebinasaan akan seperti itu, tarik menarik, dorong mendorong, ya, lawan melawan, ya. Ini terjadi di dunia ini, dan karena itu dalam kondisi itu orang percaya harus benar-benar siap, orang percaya harus benar-benar kuat, orang percaya harus mempersiapkan diri, orang percaya harus membentuk dirinya, mentalnya, rohaninya, imannya itu betul-betul harus dikuatkan karena menghadapi kenyataan ini, menghadapi kenyataan di mana sekalipun gereja berjuang terus, hamba Allah tak hentinya, semua orang percaya bertekun. Bukan berarti kemudian di sisi yang satu ini kenyataan dunia, kefasikan, kejahatan, penipuan dan sebagainya itu meredah, berkurang. Tidak. Ini seperti sebuah perlombaan yang saling berlawanan, saling bertarung ya, antara yang kudus dan yang batil, antara yang saleh dan yang curang, jahat, penipu. Ini berlawanan ini, saling berhadapan ini. Ya. Yang satu berjuang untuk menuju ke mempertahankan hidup dalam percaya supaya nantinya dalam waktu di mana Kristus datang yang kedua kali menjemput orang-orang yang percaya, sementara yang satu berjuang keras untuk merampas, menjatuhkan, tidak mau berpindah supaya menarik orang-orang yang dari sebelah ya ikut dengan yang di sebelah ini menuju kebinasaan. Ini kenyataan itu kan Paulus sampaikan itu dalam ayat yang kita baca tadi, bertambah jahat. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan oleh Timotius? Caranya apa untuk bisa menghadapi itu ketika kenyataan itu semakin menggila, ketika kejahatan semakin merajalela, ya, ketika orang-orang penjahat, penipu semakin bertambah banyak, ya, mereka semakin menyesatkan dan disesatkan. Apa yang harus dilakukan oleh Timotius? Paulus mengingatkan, dan ini menjadi peringatan buat kita semua, saudara-saudara. Tidak ada cara lain, tidak ada kekuatan lain, tidak ada, saudara. Bukan harta dunia, bukan jabatan yang saudara punya yang bisa membuat saudara kuat menghadapi tipu muslihat iblis. Ini jalan keluarnya. Mari kita baca. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Jadi pertama Paulus menasihatkan berpegang teguh pada kebenaran. Jangan pernah goyah. Jangan berpaling, jangan pindah, jangan
tergoda dengan kebenaran lain. Kebenaran yang engkau yakini, pegang teguh. Yesus adalah Tuhan, pegang teguh. Yesus adalah juru selamat, pegang teguh. Yesus sudah menyelamatkan, pegang teguh. Kita adalah pemilik sorga, pegang teguh. Kita adalah pemilik janji-janji dalam Kristus, pegang teguh. Ini yang Paulus mau sampaikan. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan, pegang teguh. Kita orang-orang yang diampuni dosanya, pegang teguh. Ini yang Paulus mau bilang. Pegang teguh itu, jangan goyah. Ya. Kalau tidak memegang teguh kebenaran itu, kita lewat, sudah tidak mampu kita, tidak kuat. Siapa kita ini manusia ini? Kita biasa saja. Yang kedua kita lihat di sini. Ya. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi Paulus mengingatkan ternyata betapa penting. Apa sih maksudnya mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu? Rasa syukur, rasa terima kasih, apalagi tahu diri, dan apalagi ya. Kita boleh ambil apa makna yang selanjutnya, mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Jadi kalau saya berpikir bahwa ini kan menuju kepada Paulus. Berarti saudara-saudara, peran pengajar itu penting sekali. Orang-orang yang memberi pengajaran itu penting. Karena keberadaan hidup kita itu akan menguatkan orang yang kita ajarkan. Siapa kita itu akan membentuk siapa yang kita ajarkan. Nah, kalau kita yang mengajar tidak seperti yang diharapkan pada kenyataannya, ini bahaya. Ini bahaya. Kalau kita mau lihat hubungan antara Paulus dan Timotius, guru dan murid, orang tua dan anak, ini bahaya. Zaman sekarang kan sering terjadi hal yang sebaliknya. Anak berharap orang tua contoh, anak berharap orang tua teladan, murid berharap guru adalah soko guru, teladan, panutan, figur andalan. Tapi kalau kenyataannya ajaran sang guru tidak sesuai dengan perilakunya, pada kenyataannya ya, dorongan motivasi dari orang tua tidak sesuai dengan sikap hidupnya, apalah jadinya sang murid, apalah jadinya sang anak. Ketika sang murid diperhadapkan dengan pergumulan, ketika sang murid diperhadapkan dengan penderitaan, ketika sang murid diperhadapkan dengan penganiayaan, dia tidak punya lagi contoh untuk bergantung, tidak punya. Ya, ini penting ternyata sudah. Kalau orang Manado bilang, "Doh, baru begini tada mana sedang tapi guru, doh, sedang tapi papa, sedang tapi mama, dorang dah lewati kamari tu kesusahan, dorang dah lewati kamari tu penganiayaan, dorang dah lewati kamari tu kesukaran hidup. Masa kita baru begini kok semua menyerah?" Tapi guru dulu udah bilang, sampai sekarang dia ketaatan, dia kesetiaan memang kata luar biasa. Itu. Jadi seorang murid akan bergairah, bersemangat ini. Menarik sekali saudara. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Di sini berbicara tentang apa? Berpijak mantap di atas Alkitab. Ya. Berpijak mantap. Berdiri baik-baik. Ya, bukan setengah-setengah, bukan setengah kaki, bukan cuma babacolo, berdiri baik-baik. Kalau memang so di dalam kuat, berdiri baik-baik. Nah, kitab suci itu, Paulus bilang bahkan sejak kecil. Artinya mau ingatkan petorang. Tentu mayoritas kita yang mendengar, mayoritas kita secara khusus di Gemim adalah orang-orang yang lahir Kristen. Dari kecil sudah mengenal kitab suci. Ya, artinya mau kasih ingat dan Paulus lagi kasih ingat pada Timotius. Jangan orang yang dari kecil so mengenal kitab suci, setelah so besar so nak baca Alkitab. Nah ini maksudnya. Dari kecil orang so kenal kitab suci karena lahir Kristen itu kan. Timotius tu DP mama dan DP oma kan dah ingatkan tu. DP oma, DP mama, DP oma kan dua-dua yang orang-orang yang mengenal Kristus, so kenal kitab suci.
dia bukan orang petobat baru. Nah, orang banyak, mayoritas begitu. Tapi mayoritas juga ketika sudah dewasa, ya hilang. Cuma kecil, cuma waktu kecil. Paulus bilang, itu kitab suci yang Anda kenal sejak kecil itu, ya, itu kitab suci yang orang dah kenal sejak kecil, Bapak Ibu dimanapun berada. Kitab suci itu adalah, ini Paulus bilang, dapat memberi hikmat kepadamu. Itu kitab suci itu, bukan novel, bukan buku lain, bukan buku filsafat, bukan buku meditasi, bukan buku ekonomi, bukan buku manajemen yang dapat memberi hikmat. Itu buku-buku yang baik, berguna, boleh orang baca. Tetapi memberi hikmat, nyanda hikmat dalam arti yang luas, ya, dalam arti Kristen, ya. Hikmat membuka pengetahuan, pemahaman tentang kebenaran, kemuliaan, kekudusan, kebajikan. Hikmat itu didapat dari kitab suci. Hikmat yang menuntun, membawa kamu menjadi orang baik, orang benar, tahu bersikap benar, tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Hikmat itu tidak bisa didapat di tempat yang lain, cuma dalam kitab suci, ya. Ini menjadi ajakan. Karena itu jangan tinggalkan kitab suci. Karena kamu sudah Kristen, rajin-rajinlah, terus-teruslah membaca kitab suci, belajarlah kitab suci. Karena penting sekali. Kitab suci juga adalah apa itu? Menuntun engkau kepada keselamatan. Itu disebutkan di situ, ya. Melalui iman kepada Yesus Kristus, ya. Kita punya iman, kita sudah ada iman. Tapi ini kan, ini adalah apa ya? Ini adalah panduan iman, boleh bilang begitu. Ini adalah petunjuk, ya. Buku panduan, ya, boleh bilang begitu, ya. Panduan kehidupan. Orang ada iman. Tapi bagaimana orang mau tahu kalau orang tidak baca kitab suci? Macam rambu-rambu lalu lintas ini. Bagaimana orang mau tahu? Ya, itu dibilang menuntun engkau kepada keselamatan oleh imanmu dalam Yesus Kristus. Dengan membaca kitab suci kita tahu siapa Yesus. Membaca kitab suci kita tahu jangan buat ini. Membaca kitab suci kita tahu ini yang menyenangkan Allah. Membaca kitab suci kita tahu bahwa Allah itu seperti apa. Membaca kitab suci kita tahu, ya, bagaimana supaya kita berkenan kepada Tuhan dan sebagainya. Itu kan disebutkan, ya. Karena itu penting Paulus mengingatkan. Di sini juga kita bisa lihat, ya, selanjutnya. Ingatlah juga ayat 6. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar. Jadi kitab suci ini bukan buku biasa, ya, tetapi buku yang diilhamkan Allah. Tulisannya diilhamkan Allah, ya. Karena tulisan diilhamkan Allah, maka ini bukan benda mati, bukan buku mati, bukan kata-kata mati, tetapi kekuatan. Ada sesuatu yang hidup di dalam firman ini ketika kita baca. Karena ini, kata-kata ini terhubung langsung dengan Allah itu sendiri. Terhubung langsung. Karena ini kan keluar dari mulut yang diilhamkan Allah, para murid dan lain sebagainya. Firman ini adalah milik Allah, ide Allah, pikiran Allah yang tertulis. Sehingga dalam kuasa Allah sendiri, Roh Kudus, ketika orang baca firman kitab suci, dia menjadi sebuah kekuatan besar di dalam diri orang percaya. Ya, dari situ ada, sini saya coba, saya catat sini sesuatu yang luar biasa. Disebutkan begini, firman itu hidup. Alkitab itu tidak sakit. Firman itu tidak mati, hidup. Dia relevan. Dia akan selalu tepat guna sampai kapanpun. Karena dia itu hidup. Firman itu hidup. Yang sakit manusia butuh firman. Kalau tidak,
mengenal firman Tuhan ya mati imannya, tidak bertumbuh. Kan disebutkan begitu. Ya, kan sering ada orang bilang begini, Pak Pendeta, kalau pendeta pimpin ibadah, tolong nih bikin supaya tuh firman itu hidup. Kalau dengar itu rasa geli, berarti selama ini firman mati dah, tidak hidup ketika diberitakan. Kita yang mendengar yang mati, karena kita tidak punya obsesi yang benar, kita tidak punya fokus yang benar, kita tidak punya tujuan yang benar mendengar firman. Ya, ini saudara-saudara. Karena firman itu, Alkitab itu, kitab suci itu diilhamkan oleh Allah, maka dia bermanfaat untuk apa? Mengajar. Dia bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan. Jadi kalau orang sunat aja baca kitab suci, orang sunat tahu orang salah. Begitu maksudnya. Nah, lihat aja tuh orang-orang yang bawa jauh. Jadi lebih bagus atau jadi lebih jahat. Hanya dengan dijangkau oleh firman Allah, rajin mendengar firman, itu ada peringatan, semacam ada sirene setiap hari mengingatkan, sota lewat, salah. Karena ada firman. Maka kalau nyanda, aduh, bikin dosa di Quran anggap bikin ikan, goreng ikan. Bikin dosa di Quran anggap makan pizza. Nikmat enak. Makanya orang-orang yang jauh dari Tuhan kan ketika ada satu kali mendengar firman sama dengan tabakar tuh, sama dengan siksa dah. Duh, apa ya? So tegur pak kita, so kritik pak kita, so kena pak kita. Ya kan begitu. Tapi kalau selalu mendengarkan kita diubahkan, kita firman Tuhan kan kita diubahkan, firman mengubahkan kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan tuh, dari biasa jadi bagus, dari penipu jadi orang jujur, dari pemalas jadi orang rajin. Jangan kira firman Tuhan hanya mengarahkanmu ke sorga, tidak. Firman Tuhan juga membentuk diri, mental dibentuk firman ini jauh sebelum pakar ekonomi, jauh sebelum mereka mengajarkan, jauh sebelum para psikolog mengingatkan tentang bagaimana menjaga hati, pikiran. Itu Alkitab sudah lebih dulu. Memanage uang, memanage waktu, memanage kehidupan, menjaga pola hidup, tubuh. Alkitab sudah mengingatkan jauh sebelumnya. Ini kan dibilang memperbaiki kelakuan. Ini sangat luar biasa. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dia tidak didik orang dalam kesesatan, tidak mendidik orang dalam kejahatan, tidak mendidik orang dalam keburukan. Tapi kitab suci apa sih salahnya? Apa sih ruginya? Itu maksudnya mau bilang. Apa sih ruginya? Tapi kok masih ada orang yang rasa nih baca kitab suci seakan-akan ini buku kuno, buku yang tidak berguna, buku sudah lalu. Padahal kitab ini hidup. Kalau percaya ini hidup. Saat dia masuk di dalam hidupmu, dalam dirimu, dia menghidupkanmu jadi manusia yang benar-benar hidup di dunia ini. Itu kekuatan kitab suci itu luar biasa, saudara. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi orang Kristen itu kalau tidak mampu berbuat baik, saya meragukan kekristenannya. Orang Kristen itu kalau masih menganggap remeh perbuatan baik, diragukan dia. Ya. Ini diragukan. Jangan-jangan dia tidak baca kitab suci atau tidak pernah membaca lagi kitab suci, sehingga dia tidak diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini Alkitab bilang, kalau kita baca kitab suci, kita rajin, kita bertumbuh dengan kebenaran dalam kitab suci, iman kita dikuatkan. Kitab suci memampukan kita, kitab suci membentuk kita, mengetahui siapa kita, siapa Allah, hubungan kita dengan Allah. Menghadapi dunia yang berat ini, menghadapi dunia yang fana ini, menghadapi dunia yang segala macam kesusahan dan penderitaan ini. Ya. Kita diminta untuk dekat dengan Tuhan Allah. Kalau kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak rajin membaca kitab suci, penderitaan, penganiayaan bukan akan menguatkan iman kita, bukan mendewasakan kita, bukan membentuk kita, akan hancur. Kita tidak mampu melayani, kita tidak akan bisa setia melayani kalau kita tidak dekat dengan Allah. Dan bagaimana kita bisa dekat dengan Allah kalau kita tidak membaca kitab suci? Karena kita tidak tahu maunya Allah. Pikiran Allah ada di sini.
dituangkan di sini. Tuhan kan memperkenalkan dirinya lewat kitab suci di zaman sekarang ini. Apalagi, nah ada kitab suci sudah, Alkitab sudah. Jadi bagaimana kita mampu bertahan? Bagaimana kita mengatakan bahwa oh saya siap, penderitaan membentuk hidup saya. Memang betul, penganiayaan, penderitaan, lewat itu semua iman kita bertumbuh. Saat kita dalam keadaan susah, kita datang bertumbuh kepada Allah. Saat kita tidak punya uang, kita diajarkan untuk menantikan pertolongan Tuhan, bukan mencuri. Saat kita tidak punya pekerjaan, kita diajarkan juga untuk tabah, berharap kepada Tuhan Allah, dan Tuhan buka pikiranmu, cakrawalamu dibuka, karena kitab suci sumber hikmat. Kan itu baca kitab suci. Saat kamu menderita kesusahan, apa sih fungsinya? Oke, apa ini? Masa kita nggak ada pekerjaan kok baca gitu? Memangnya dari Alkitab mau kasih pekerjaan? Bukan. Kalau kau baca kitab suci, Roh Kudus menuntunmu dan menemukan. Tuhan berbicara kepadamu lewat kitab suci. Dia bicara. Kamu punya persoalan, kamu menderita karena persoalan kamu diperlakukan kasar sebagai seorang istri oleh suami dan sebagainya. Sebagai seorang suami diperlakukan tidak benar oleh sang istri yang berkhianat. Misalnya kamu sebagai suami sudah setia bekerja tapi istrimu selingkuh. Ini pergumulan yang berat. Ini sebuah penganiayaan. Penganiayaan dalam kesetiaan. Ya. Orang tua, anak-anak, kurang ajar misalnya. Orang tua sudah rajin bekerja, sudah mati-matian bekerja, sudah sampai darah tercurah demi anak-anak, tapi anak-anaknya kurang ajar, suka berontak. Itu penganiayaan. Kamu mengalami penganiayaan itu di dalam kasihmu yang tulus kepada anak-anakmu. Bagaimana kamu bisa bertahan dan bagaimana imanmu bertumbuh dalam kondisi seperti itu? Baca kitab suci. Kamu akan mengetahui, kamu akan menemukan di dalamnya bagaimana cara kamu membentuk nantinya, memperbaiki anakmu, bersikap terhadap dalam situasi seperti itu. Kitab suci memberikan solusinya. Jalan keluar yang luar biasa ada di situ. Kitab suci itu tidak hanya sebatas yang kita baca, tapi ketika kita baca kata-kata ini masuk, dia meluas dalam alam pikiran kita, dia meluas dalam alam roh kita lewat pekerjaan Roh Kudus. Itu yang saya mengerti, saudara. Sehingga dalam segala situasi, dalam konteks apapun, termasuk kesusahan, penderitaan, penganiayaan, kalau kita mengenal Allah dengan cara yang benar, kita rajin membaca kitab suci, kita bertekun dalam kita membaca kitab suci, belajar firman Tuhan, berpegang teguh pada kebenaran, berpijak kokoh di atas kitab suci, maka jalan kehidupan ini, apapun yang kita hadapi, kita akan kuat dan akan semakin didewasakan. Nah, masuk kita semua para hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.